Selamat siang semuanya. Kami dari Oh, kelompok siang 1 sih. hari ini akan membawakan materi tentang manajemen modal kerja. Saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama dari Gita Bintang, yang kedua ada Putri Agustina, yang ketiga saya sendiri, Kisi Zenovanya, yang keempat ada Herul Hidayat, yang kelima ada Arif Fadila, yang keenam ada Farhan Firdaus, dan yang terakhir ada Adit Aristia. Oke, untuk pengertian modal kerja di sini, pengertian modal kerja dibagi menjadi 3 konsep. Yang pertama ada konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini adalah keseluruhan daripada aktiva lancar, seperti kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua ada konsep kualitatif. Konsep kualitatif ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan tanpa mengganggu likuiditas atau merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Yang terakhir ada konsep fungsional. Konsep ini didasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Pendapatan di sini diartikan pendapatan dalam suatu periode accounting atau sekarang atau current income, bukan pada periode pendapatan berikutnya. Nah, di sini ada contoh konsep modal kerja. Dari contoh di atas ini bisa disimpulkan bahwa menurut konsep kuantitatif, totalnya adalah 525.000. Konsep kuantitatif itu tadi adalah aktiva lancar. Jadi keseluruhan aktiva lancar ini merupakan bagian dari konsep kuantitatif. Yang kedua ada konsep kualitatif. Nah, di sini untuk mencari konsep kualitatif, caranya adalah aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Aktiva lancar tadi adalah 525.000 dan hutang lancar adalah 400.000, maka totalnya menjadi 125.000. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, Pak. Mohon maaf, tim saya sedang bermasalah. Saya menggunakan device dari Putri. Oke. Mohon maaf, device saya bermasalah. Saya menggunakan device dari Putri Agustina. Oke, saya Regita Bintang Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep fungsional. Konsep fungsional pada pengertian modal kerja dibedakan menjadi 3. Pertama sini ada working capital. Working capital adalah semua modal kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk membelanjai aktiva yang sesuai dengan tujuan perusahaan atau fungsi perusahaan. Selanjutnya ada non-working capital. Non-working capital adalah dana yang tidak menghasilkan current income, atau kalau menghasilkan current income adalah tidak sesuai dengan maksud utama didirikan perusahaan tersebut. Contohnya itu seperti perusahaan dagang tekstil yang menanamkan sebagian dananya dalam surat obligasi pemerintah. Dengan menjual tekstil, perusahaan tersebut menghasilkan laba atau pendapatan berupa uang, maka uang tersebut termasuk ke dalam kas, ya, dimasukkan ke dalam working capital. Sedangkan perusahaan tersebut menanamkan dananya dalam obligasi, tentunya akan mendapat kafon atau bunga atau keuntungan
maka bunga tersebut tidak dimasuki ke dalam working capital, tetapi ke non-working capital, karena penghasilan tersebut bukan tujuan perusahaan, di mana tujuan perusahaan keuntungannya hanya menjual tekstil. Selanjutnya ada potensial working capital atau modal kerja potensial. Potensial working capital adalah semua bagian aktiva yang menghasilkan keuntungan, baik keuntungan pada saat ini, sekarang, maupun keuntungan di masa yang akan datang. Dari contoh di atas, keuntungan berupa bunga dari obligasi tentunya dalam bentuk uang atau dana, dan dana tersebut selanjutnya dapat diinvestasikan dalam persediaan tekstil. Oke, maka dana tersebut digolongkan sebagai modal kerja potensial. Next slide. Oke, selanjutnya ada contoh konsep fungsional. Jumlah modal kerja menurut konsep fungsional adalah sebagai berikut nih. Yang pertama tuh ada modal kerja atau working capital. Di sini terdiri atas kas, persediaan barang, piutang. Di sini ada piutang 60%, depresiasi bangunan, depresiasi mesin. Yang kita bisa lihat dalam sini, kas 75.000, persediaan barang 120.000, piutang 60%, 90.000, depresiasi bangunan 22.500, depresiasi mesin 30.000. Ini dijumlahkan jadi total modal kerja atau total working capitalnya 337.500. Oke, selanjutnya yang kedua di sini ada bukan modal kerja, yang tadi kita bahas itu non working capital. Nah, di sini terdiri atas tanah, gedung, mesin. Di sini tanah 75.000, gedung 337.500, mesin 210.000. Nah, dijumlahkan menjadi totalnya total non working capital di sini 622.500. Yang selanjutnya ada modal kerja potensial atau potential working capital. Di sini terdiri atas keuntungan dalam piutang 40% dan efek. Di sini kita bisa lihat jumlahnya yaitu perhitungan dalam piutang 40%, 60.000, efeknya 180.000. Ya, dijumlahkan hasilnya total potensial working capital di sini 240.000. Nah, sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Putri, silakan dilanjutkan. Mohon maaf karena tim saya sedang bermasalah, saya akan menggunakan device dari Regita Bintang Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja tetap atau permanen, atau bisa disebut juga permanent working capital. Modal kerja tetap adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya atau aktivitasnya, atau modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancarannya. Modal kerja dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ini ada modal kerja premier atau primary working capital. Modal kerja premier adalah jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Yang kedua ada modal kerja normal, atau bisa disebut juga normal working capital.
Modal kerja normal adalah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan produksi pada kapasitas normal. Normal dalam arti dinamis. Contohnya perusahaan selama 4-5 bulan rata-rata per bulannya mempunyai produksi 100 unit. Maka produksi normal sebesar 100 unit. Ada modal kerja variabel atau variable working capital. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan perusahaan. Ada juga modal kerja variabel dibedakan menjadi 3. Yang pertama, modal kerja musiman atau seasonal working capital. Modal kerja musiman adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Contohnya, perusahaan rokok pada musim panen tembakau harus menambah modal kerjanya untuk membeli tembakau sebanyak 1 tahun sekali. Yang kedua ada modal kerja siklis atau cyclical working capital. Modal kerja siklis adalah modal kerja yang jumlah berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur perekonomian. Contohnya, permintaan konsumen produk sepatu, pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya cenderung meningkat pada Lebaran dan Natal. Yang ketiga ada modal kerja darurat atau emergency working capital. Modal kerja darurat adalah modal kerja yang jumlah berubah-ubah disebabkan karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Contohnya adanya pemogokan buruh, banjir, dan bencana alam lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya Arif Adila. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja adalah dimulai dari saat di mana kas diinvestasikan ke dalam komponen-komponen modal kerja atau piutang dan persediaan sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas. Dengan demikian, apabila perputaran modal kerja semakin pendek tersebut, berarti semakin cepat perputaran dan semakin cepat juga modal kerja tersebut menjadi kas kembali. Perputaran barang yang tidak mengalami proses produksi. Yang pertama, penjualan dengan kredit. Dari kas, terus ke barang, ke piutang, dan ke kas lagi. Lanjut, pembelian, penjualan, dan penerimaan uang. Yang kedua, penjualan dengan tunai. Kas 1, lalu barang, dan lanjut ke kas 2. Lanjut lagi pembelian, penjualan, dan penerimaan uang. Lanjutnya perputaran barang yang mengalami proses produksi. Di dalam kolom ini ada kas yang diantaranya ada upah buruh dan biaya bahan baku. Lalu proses produksi dan barang jadi. Lanjut piutang dan terakhir kas 2. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Farhan Firdaus akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama ada volume penjualan. Semakin besar volume penjualan, maka semakin besar pula modal kerja yang digunakan dan sebaliknya. Selanjutnya ada pengaruh musim. Terkait dengan produksi yang dipasarkan perusahaan. Perusahaan yang terkait dengan musim, misalnya perusahaan es krim,
jas hujan, dan pertanian dan kontraktor akan mempengaruhi modal kerja. Lalu ada kebijakan penjualan kredit. Semakin pendek perusahaan menetapkan kebijakan pengumpulan piutang, maka modal kerja kan semakin besar karena uang kas cepat terkumpul, begitu juga sebaliknya. Lalu ada kemajuan teknologi. Semakin maju teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang, maka semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus membeli mesin-mesin baru atau mengeluarkan kas yang besar. Tetapi di lain pihak, perusahaan dapat menghemat waktu dan tenaga kerja untuk memproduksi barang tersebut. Di samping tentunya kemampuan perusahaan menghasilkan produk semakin cepat dan ekonomis. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan penentuan besarnya kebutuhan modal kerja. Di sini ada periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. Di sini adalah dimulai dari saat di mana kas diinvestasikan ke dalam komponen-komponen modal kerja, dalam kurung kas, persediaan, dan piutang, sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas. Periode perputaran modal kerja dapat berupa harian atau bulanan. Pengeluaran kas rata-rata per periode. Hasil perhitungan rata-rata dari segala pengeluaran kas untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sehari-hari, baik berupa pembelian bahan baku, upah tenaga kerja maupun biaya-biaya lainnya, dan belum biaya administrasi umum dan penjualan. Next slide. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini ada rumus besar kebutuhan modal kerja, yaitu periode perputaran modal kerja X, pengeluaran kas rata-rata per periode. Contoh soal. Periode perputaran modal kerja yaitu jumlah dari periode yang meliputi 1. Lamanya proses produksi sama dengan 10 hari. Yang kedua, lamanya barang jadi disimpan di gudang 10 hari. Dan yang ketiga, jangka waktu penerimaan piutang 10 hari. Jumlah terkaitnya modal kerja per periode yaitu 30 hari. Rata-rata pengeluaran kas per periode untuk keperluan. Yang pertama ada pembelian bahan baku 6 juta rupiah. Yang kedua ada upah 3 juta rupiah. Dan yang ketiga ada biaya lain-lain 1 juta rupiah. Total biaya rata-rata pengeluaran kas per hari yaitu 10 juta rupiah. Jadi kebutuhan modal kerja untuk setiap harinya untuk dapat menjamin kontinuitas usahanya yaitu 10 juta per hari dikali 30 hari yaitu 300 juta. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.